ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu taqarruban billahi ta'ala ala zikri wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua khususan ila hadirat ya ilahi masyarikil amin wa magharib ya qarib wa bahya ila makan wa qanqa ila khususan qadiraman wal arif as-samadain sayyidina sayyidul qadir jalali wa tasawwur sirruhu wa nafa'ahu wa bihi barakatuh wa khususan ila hadirat sayyidina wa mu'atibina wa khususan syekh al-imam al-qadi abi hamid bin muhammad al-qadi wa syekh al-albani wa ila hadirat ustajina kiai Muhammad bin kiai Muhammad Sayyid wa lam nazkul asma'ahum wa ladina jakarna asma'ahum wa lam nazkul asma'ahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ali Abi Bakar As-Sakran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tahtu bidalillah wa ma sya'allah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hatabina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
pada di Pareman pagi ya tiris kita sekarang ke Ihya Ulumuddin terusung ya, usung pilak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu kalau kemarin selesai kita belajar tentang dianggap selesai ya masalah hati, kemudian mulailah dianggap selesai juga mempelajari ilmu yang wajib. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari, ini kata Imam Al-Ghazali, tahapan selanjutnya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya buruk, ilmu-ilmu yang bukan ilmu pokok. Tapi saran Imam Al-Ghazali sesuai dengan umur kita ini, maka pelajarilah ilmu-ilmu itu tidak usah terlalu mendalam, sekedar menggugurkan kewajiban. Maka di sini dikatakan wala tastakrik umraka bi fanin wahidin minha taliban istiqsar. Fa innal ilma kasirun wal umru qasirun. Jangan terlalu mendalam sampai menjadi ahli seperti ahli-ahli yang lain mempelajari satu ilmu saja. Maka karena ilmu itu banyak sedangkan umur sedikit. Ilmu-ilmu yang kita pelajari semuanya itu hanya alat dan hanya muqaddimah saja, permulaan. Bukanlah ilmu-ilmu yang secara hakiki memang harus dipelajari. Jadi ada dua pembagiannya di sini. Pertama, ilmu memang secara ainihah ilmu itu wajib dipelajari oleh kita. Yang kedua, ilmu itu menjadi wajib dipelajari oleh kita karena ada alasan yang lain. Ya, ada dua. Seperti ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu-ilmu tentang ibadah. Itu tidak ada alasan bahwa ilmu itu wajib kita pelajari. Kalau yang ilmu-ilmu yang sudah wajib dipelajari, maka selanjutnya kata Imam Al-Ghazali di sini, faktasir min sa'il ilmil lughah alamat tubhamu bihi kalamul arab wa tuntiqu biha. Silakan kata Imam Al-Ghazali pelajari dalam arti mempelajarinya faktasir, cukup dipelajari sekedar permulaan saja. Sebab nanti ilmu dibagi dari sisi kualitasnya itu. Satu, kita hanya mempelajari ilmu pelajaran, muqaddimahnya saja. Ada juga mempelajari ilmu tidak dalam pertengahan. Atau yang ketiga, mempelajari ilmu sangat dalam sampai benar-benar menjadi ahli. Untuk sementara, kata Imam Al-Ghazali, faktasir min sa'il ilmu lughah. Silakan pelajari itu permulaan ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa. Alamat tubhamu bil kalam al-arab, sekedar kalian bisa mempelajari pembicaraan orang-orang Arab wa tuntiqu bihi, atau sekedar bisa bicara hal-hal yang umum dalam bahasa Arab. Silakan dipelajari. Kalau mau mempelajari lebih dalam silakan juga. Cuman ingat umur, ingat waktu, ingat kewajiban yang lain. Untuk kita ya belajar sekedar saja. Untuk kita belajar bahasa Arab sekedar begitu pergi ke Arab bisa nawar. Begitu ketemu kurma, kam, haza kam, cukup. Iya baraha per kilo. Dijawab orang Arab 1.050 boleh ditawar. Ternyata orang Arab lebih pintar bahasa Indonesianya daripada kita.
Karena di Arab itu rupanya udah terbiasa bahasa Arab, gitu ya. Belajar, silakan belajar bahasa. Wa min qaribihi ala qaribil Qur'ani wa qaribil hadis. Ini lebih dalam lagi. Atau silakan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa tersebut yang qarib, yang jarang. Ala magharibil Qur'an, dari ilmu-ilmu istilah-istilah yang jarang yang di dalam Al-Quran atau hadis. Maksudnya silakan mempelajari sekedar kita mengetahui bahasa-bahasa yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, di mana memang bahasa itu adalah asing, tapi kita perlu tahu istilah-istilah tersebut. Silakan dipelajari. Wada'il ta'ammuka biha, dan tidak perlu kita mempelajari lebih dalam, ya sekedar kita mempelajari ilmu bahasa Arab supaya kita tahu begitu baca Al-Quran itu paham gitu. Paham, ngerti, walaupun ngertinya tidak mendalam. Yang ngertinya mendalam nanti mungkin ada bagiannya ya. Waqtasir minan nahwi, begitu juga ibu-ibu bapak-bapak silakan, kata Imam Al-Ghazali, belajar dari ilmu nahwi. Alama yata'allaqu bil kitabi wal sunnah, di mana ilmu-ilmu tersebut sangat berkaitan dengan istilah-istilah atau berkaitan dengan ilmu dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ada istilah-istilah, pengetahuan-pengetahuan dalam ilmu nahwu, dan ilmu nahwu itu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita belajar juga perlu belajar sedikit, nggak apa-apa. Misalkan ini kenapa dibaca kitabun, kenapa dibaca kitaban, nah, itu sekedar harus tahu juga. Kalau sekedar itu ilmu-ilmu yang nahwu yang umum, begitu kita baca Quran, nggak tahu ini kata kerja, fiil, ini kata benda, isim. Ini bukan kata kerja, bukan juga kata benda, ismul jar. Begitu perlu dipelajari. Faman min ilmin illa walau iktisorun wa iktisodun wa istiksobun. Dan tidaklah ilmu pengetahuan itu kecuali biasanya yang namanya ilmu pengetahuan itu ada permulaan, muqaddimah yang umum, iktisodun, ada juga ilmu pengetahuan yang sifatnya dia pertengahan, waqtisobun, dan mendalam. Wa nahnu, dan kami nusiru ilaiha, akan tunjukkan, kata Imam Al-Ghazali, tentang ilmu-ilmu mana yang pertengahan, mana yang permulaan, dan mana yang mendalam. Fil hadisi, contoh di dalam hadis. Wat tafsiri, contoh di dalam tafsir. Wal fikhi, contoh di dalam ilmu fikih. Wa kalami, dan contoh dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Litaqisa biha ghairiha, agar kalian semua bisa membandingkan dengan yang lainnya. Jadi supaya bisa jadi pelajaran. Sekedar Imam Al-Ghazali mengatakan, oh kalau kita belajar ilmu hadis, ini yang pertengahannya, ini yang permulaannya, ini yang mendalamnya. Begitu juga dalam ilmu kalam, supaya kita bisa mengkiaskan kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ini saya baca dulu aja ya, keterangannya nanti terakhir. Faktisoro fit tafsir, ini contoh ilmu yang dianggap, kata Imam Al-Ghazali, adalah ilmu tingkat awal dalam ilmu tafsir. Ma yablughu dhifal Qur'ani bil miqdari, ukurannya seberapa besar, seberapa tebal ilmu tafsir itu, buku ilmu tafsir itu dari sisi Al-Qur'an. Jadi dibandingkan tebalnya dengan Al-Qur'an. Kama sannafahu Ali Wahidus An-Naisaburi, sebagaimana kitab ini sudah dikarang oleh namanya Ali Al-Wahid An-Naisaburi. Wa huwa Al-Waziz, nama kitabnya itu Al-Waziz. Waqtisadu ma yablughu salasta ajabin Qur'ani. Jadi ada ilmu pengetahuan tafsir yang menurut Imam Al-Ghazali tingkat rendah, tingkat awal, tebalnya sama setebal Al-Quran.
dari sisi tebelnya. Urang mah Al-Qur'an mah oge can tamat-tamat. Baca Quran aya nu 5 tahun karang tamat. Aya nu bertahun-tahun enggak tamat-tamat. Aya macam-macam. Ada yang tiap bulan tamat, ada oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipelajari juga isinya. Nah, ini contoh ilmu tafsir yang tingkatnya adalah pemula, tebalnya sama setebal Al-Quran. Wa huwal wajiz, contohnya adalah itu namanya kitab wajiz. Wal iktisadu. Nah, sekarang contoh pelajaran ilmu tafsir yang tingkat pertengahan. Ma yablughu salasata ad'abil Quran kama sanaqa minal wasid. Jadi ilmu tafsir yang oleh Imam Al-Ghazali dianggap pertengahan, tebalnya itu 3 kali tebal Al-Quran. Itu pertengahan kan? Contohnya adalah nama kitabnya Al-Wasid. Nama kitab Al-Wasid belum pernah kita pelajari. Kayaknya dengar kitabnya aja baru. Al-Waziz, Al-Wasid. Kitab tafsir zaman dulu banyak. Abad-abad ke-7 itu, tahun 700-an itu macam-macam. Tapi hati-hati, ada satu kitab namanya Al-Kabir. Al-Kabir itu dikarang oleh seseorang yang dia itu punya paham Mujassimah. Mujassimah itu dia mengibaratkan Allah itu seperti manusia. Tapi dia ulama besar waktu di zamannya itu. Dianggap sebagai ulama hebat. Jadi menurut dia Allah itu ada tangannya, Allah itu ada matanya, Allah itu ada rambutnya, Allah itu ada kakinya. Walaupun tangan, mata, kaki Allah tidak sama dengan tangan manusia. Tapi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu haram, tidak boleh. Kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita, nggak boleh. Itu haram. Kita sudah belajar dalam ilmu tauhid namanya al-mukhalafatu lil hawadis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang terbayang tentang Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita ketika sholat, ketika apa dan lain sebagainya, ingat itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya olah pikir. Sebab dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Begitu Allahu Akbar, membayangkan Allah besar sekali, sebesar bumi dan langit, itu nggak boleh, haram, nggak boleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu contoh ya, bapak-bapak sekalian. Jadi ini contoh ilmu yang menurut Imam Al-Ghazali itu adalah dalam hal tafsir pertengahan. Wa amal hadis. Sekarang contohnya dalam hadis. Fal iktisaru bihi tasilu ma fi sahihaini bitasihi nasatin ala rajulin khairin bi ilmin matnil hadis. Nah, sekarang contoh ilmu hadis yang dianggap iktisar, yang dianggap sebagai ilmu permulaan, yang tingkatnya terendah, ada contohnya adalah seperti dalam kitab Sahihaini, kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bitasihi nasatin. Nah, supaya kita paham ilmu ini, maka kita harus mentasi, harus mempelajari kepada siapa? Ala rajulin khabirin di ilmi matil hadis, kepada orang yang pintar, yang paham dengan ilmu hadis. Itu kira-kira ya. Contoh dua. Di dalam Al-Quran kata Imam Al-Ghazali dikatakan, belajarlah ibu-ibu, bapak-bapak sekedar saja ilmu logo, ilmu nahwu dan lain sebagainya. Contohnya misalkan kita tahulah sedikit kenapa ini dibaca Allah, kenapa dibaca Allahu. Sebab gara-gara beda itu beda maknanya. Dalam Al-Quran ada kata innama yahsallaha min ibadihil ulama'u. Kalau sekarang Al-Quran ada hurufnya, enak bacanya. Dulu pertama-tama Al-Quran ditulis itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi kalau sin itu sama semuanya, kita nggak bisa baca mana sin, mana sin. Huruf ba, huruf ta
ba, ta, sa, sama semuanya zaman dulu. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Sekarang mah enak, ada harokatnya, ada titiknya. Sehingga orang banyak salah. Innama yahsallahu min ibadihil ulama, harusnya dibaca innama yahsallaha harusnya. Bukan yahsallahu. Kalau dibaca innama yahsallaha, artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah itu min ibadihil, daripada hamba-hambanya adalah al ulama'u. Jadi namanya ulama itu pasti takut kepada Allah. Kalau kita tanya siapa ulama, dia tanya dia kelakuannya takut enggak sama Allah. Kalau tidak takut, bukan ulama itu. Walaupun dia punya pesantren dengan menara paling tinggi seperti Al-Jaitun, kalau itu bukan ulama. Sebab dia menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya, tidak ada ilmunya. Itu contoh. Harusnya dibaca apa? Harusnya dibaca innama yashallaha, ini dibaca innama yashallahu. Secara ilmu bahasa boleh, tidak apa-apa. Tapi menjadi salah kalau dibaca innama yashallahu min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang ditakuti oleh Allah itu ulama. Kembali ke kita. Gara-gara beda dan i, nah itu. Beda bacaan Allahu dan Allaha. Itu di mana ketemunya? Di dalam ilmu sorok. Ibu-ibu perlu, kata Imam Al-Ghazali, belajar sedikit kulitnya saja. Tidak usah terlalu mendalam. Yang penting tahu, oh ini fiil, ini kata kerja, ini huruf, ini isim dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini kayaknya ada yang baru datang, kita tutup aja. Jadi ini udah jam berapa? Jam 7 lewat. Kayaknya terlambat mulainya tadi ya. Terlambat wiridnya. Jadi kita harusnya ngaji itu mulai jam berapa sih? Paling telat jam 6 ya. Jam 6. Bagusnya sih jam 6 kurang 15 menit bagusnya. Jadi kita bisa ngaji 45 menit. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lama ngajinya. Gak apa-apa, sedikit juga. Yang penting dapat barokahnya. Sekarang kita wirid Asrarul Fatihah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa sehat walafiat di ujung hayat, husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sarihal mustasrihin, ya mubarrid kalbil makrub, ya Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, tansur man tasha wa antal azizur rahim. Allahumma sahhil lana kulla syai'in ya man biyadihi malakutu kulli syai'in. Kaha ya ayin sad unsurna fa innaka khairun nasirin waghfir lana warhamna fa innaka khairur rahimin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazzina minal qawmil zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya,
وأسر ما في ضميري وأسر ما في ضميري وأسر ما في ضميري. يا الله يا الله يا الله يا سريع المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 الهم والغم فرج حياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواري من أنصاري إلى الله قال الحواريون أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل من يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيد ويتقلب بسيفتين. أسألت نفسي إلى خالق الأكبر من شر ما هو أحجر من الجن والإنس ويحضرني عز جل وجل وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أسألك من ظهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحريم مكرهم ومكرهم. أكفنا ومن أرادني عداوة من الجن والإنس يا حميد يا حميد يا كافي يا مهين. سبحانك يا رب ما أعجب السنة وأعجب سلطانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واخلقني بكرمك التي لا يرام وارحمني بقدرتك علي ولا عنك وأنت الثقة والرجاء يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بغير أو ناهر إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرك نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله الشفاء. بسم الله المجيد. اللهم رب الناس أجزل الباس اشف أنت السامي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء
أن لا يغادر سقما ولا علما يا كافي يا وافي يا حليم يا مزيد ارفع عني كل تعب شديد وقني من الهم والحديد والمرض الشديد والتيس العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتعييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تقيني شر كل جسر إنك أنت الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul. Assalamualaikum ibu-ibu bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas David, tolong matiin rekamannya.